Oke, silakan. Izin bertanya, Bu, untuk nomor 23 Lucu itu banget. tadi Kin, kan jawabannya lucu, Kin. Lihat deh orang. 22 Ya. itu kan icterus fisiologis. Lucu ya? Tapi di sini kan kadar bilirubinnya kan 6 miligram per Oke, desiliter. Nah, setahu saya itu kalau salah, salah. 16. Salah. Jadi normalnya itu kan harus tinggi ya. iya, Salah. Jadi di sini kalau saya melihat kata kunci kalau bidan ini kuning. Jadi kalau kadar bilirubin ya, biasanya itu nanti ada di apa ya? Mungkin ini soal saya yang kurang benar. Jadi kalau namanya ikterus itu mesti dia meningkat bilirubinnya gitu ya, lebih dari 12 miligram per DL ya kalau pada bayi aterem gitu ya. Kalau pada bayi prematur adalah 10 miligram per DL lebih dari 10. Ya, terima kasih untuk koreksinya Bu Hani gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini mungkin kadar bilirubinnya nih ya. 16 ini. Gitu ya Bu ya. baik Ibu. Oke, terima kasih koreksinya. Sampun? Nah, ini juga sepertinya 16 ini. Silahkan, nomor 24. Nomor 24, silahkan. Izin membaca, Bu. Ya, Seorang bayi usia 5 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan malas menyusu. Dan bayi tidur terus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan bayi menguning di daerah wajah, respirasinya 40 kali per menit, kadar bilirubinnya 16 mg per desiliter. Berdasarkan kasus di atas, apakah faktor penyebab kelainan pada bayi tersebut? Karena di soal didapatkan ada kata kunci kulit bayi menguning, berarti bayinya termasuk ikterus. Apa yang menjadi faktor? Maka hemolisis sel darah merah, Bu. oke, ya, betul ya. Jadi nomor 24 ini adalah bayi ikterus, kata kuncinya bayi kuning, usia 5 hari. Ini juga bilirubin ini pemeriksaan penunjang juga kata kunci gitu ya. Kemudian faktor penyebab dari ikterus sekarang pertanyaannya. Di sini jawabannya gangguan saluran kemih, salah gitu ya. Kemudian produksi asam laktat meningkat juga salah. Kemudian sekresi urin mengalami gangguan juga salah ya, hemodialisis juga salah. Yang betul adalah D, hemolisis sel darah merah. Karena kita tahu bahwa bilirubin itu dari metabolisme pemecahan sel darah merah gitu ya. Jadi pemecahan sel darah merah kemudian dilakukan di hepar. Setelah dilakukan pemecahan sel darah merah akan terurai menjadi heme dan juga globin. Heme inilah nanti dipecah lagi salah satu untuk protein yang dihasilkan adalah bilirubin. Zat yang dihasilkan adalah bilirubin gitu ya. Jadi untuk ikterus itu disebabkan karena adanya hemolisis sel darah merah. Jadi ada pemecahan sel darah merah gitu ya. Terutama pada bayi prematur. Kalau bayi prematur itu biasanya fungsi heparnya yang belum sempurna. Jadi tempat untuk metabolisme bilirubin yang belum sempurna gitu ya. Jadi sini jawabannya adalah D ya, hemolisis sel darah merah. Lanjut nomor 25. Silahkan. Izin membaca. Oke, monggo Bu. Nomor 25, seorang bayi usia 30 hari dibawa ibunya ke puskesmas, keluhan malas menyusu, dan bayi tidur terus. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapat kulit bayi kuning di daerah wajah, RR 40 kali per menit, kadar bilirubin 6 miligram per liter. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Jawabannya yaitu C, terus patologis. Kenapa? Terima kasih Bu. Jadi kalau soal Enggak. ikterus seperti ini gitu ya. Jadi kalau saya paling gampang diagnose. Jadi lebih kita melihat usianya bayi berapa sih saat itu di soal gitu ya. Di sini kata kuncinya adalah usia 30 hari. Kita tahu bahwa kriteria ikterus itu ada patologis dan fisiologis itu hanya dilihat dari usia dan juga bilirubinnya sama pemeriksaan fisik ada warna kuning gitu ya. Jadi ada di sini usia bayi 30 hari, ada warna kuning
bilirubinnya 16 mg per dl. Kalau terjadi usia bayi lebih dari 14 hari tadi dinamakan ikterus patologis. Berarti jawabannya yang pasti adalah C, ikterus patologis. Ngaten nggih? Nggih. Terima kasih, Bu. Lanjut nomor 26. Silahkan. Monggo nomor 26. Mohon izin membaca, Bu. Ya, silahkan. Seorang bayi usia 30 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan malas menyusui dan bayi tidur terus-menerus. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapat kulit bayi kuning daerah wajar, air 40 kali per menit, kadar bilirubin 16 mg per desiliter. Apa pelaksanaan untuk kasus tersebut? B, Bu, fototerapi. Ye. Terima kasih, Bu. Jadi di sini adalah penata laksanaan untuk kasus tersebut. Di sini penata laksanaan apa? Kita cari kuncinya dulu saja. 30 hari usia bayi. Kemudian di sini kulit kuning, ikterus. Ikterus apa? Jadi patologis sini ya. Kemudian bilirubin 16 mg per dl. Berarti untuk ikterus patologis sudah pasti fototerapi yang pas, gitu nggih. Jadi untuk ikterus sudah pasti fototerapi. Transfusi tukar bisa, tetapi di sini tidak ada kata kunci yang menyebutkan bahwa adanya ketidakcocokan golongan darah ibu dengan bayi. Tapi di sini adalah yang pasti jawabannya adalah fototerapi. Sudah betul gitu nggih. Nomor 27, silakan. Monggo silakan nomor 27. Izin membaca, Bu. Ya, silakan. Silakan. Izin membaca, Bu. Seorang Silakan. bayi baru lahir dilakukan penilaian selintas oleh bidan dan didapatkan data bayi menangis kuat, tonus otot kuat pada 30 menit. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan TTV dan didapatkan RR 50 kali per menit, nadi 88 kali per menit, suhu 35 derajat Celcius, ekstremitas tampak warna pucat dan akral dingin. Berdasarkan kasus tersebut, apakah diagnosa pada bayi tersebut? Hipotermi, Bu. Soalnya suhunya 35 derajat, ekstremitas tampak warna pucat dan akral dingin. Apa lagi? Ya, betul ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah menentukan diagnosa. Kalau diagnosa seperti ini, kita harus membaca soalnya semua sepertinya ini ya. Seorang bayi baru lahir dilakukan penilaian selintas, didapatkan tonus otot kuat, menangis kuat, normal bayinya. 30 menit kemudian, bidan melakukan TTV, didapat RR 50 kali per menit. 50 kali per menit, nafasnya normal gitu nggih. Nadi 88 kali per menit juga normal. Tapi di sini juga ada kata kunci lagi, suhu 35 derajat. Sudah pasti kalau 35 derajat adalah hipotermi. Jadi pilihan jawaban. Kemudian mungkin ada lagi clue-nya. Ekstremitas pucat, akral dingin. Nah, sudah pasti nih hipotermi. Hipoglikemi nggak mungkin karena di sini nggak ada kata kunci yang menunjukkan kadar gula. Nah, asfiksi salah ya, terus juga salah, tetanus juga salah. Jawaban yang betul adalah B, hipotermi. Gitu nggih? Ya, bagus. Silahkan nomor 28. Monggo. Izin baca, Ibu. Oke, silakan. Seorang bayi, Ya, penanganan nomor pada kasus tersebut adalah bayi dengan hipotermi, yaitu menghangatkan bayi dalam inkubator, Bu. Ye. Di sini ya, kita baca soalnya lagi yang teliti. Di bawah ini penanganan untuk bayi tersebut kecuali ini ya. Di sini soalnya adalah apa? Tentang penanganan. Kata soalnya apa ini? Seorang bayi baru lahir dilakukan penilaian selintas oleh bidan. Kemudian kata kuncinya satu, menangis kuat, normal. Tonus otot kuat, dia normal. Kemudian 30 menit kemudian dilakukan pemeriksaan TTV. Didapat RR 50 kali per menit, itu juga normal ya, fisiologis. Nadinya 88 kali per menit, fisiologis. Suhunya 35 derajat Celcius. Nah, ini hipotermi berarti bayinya. Pada ekstremitas tampak warna
pucat dan akral dingin. Jadi pasti nih bayinya hipotermi juga. Kemudian pertanyaannya, di bawah ini penanganan untuk bayi tersebut. Jadi penanganan untuk bayi hipotermi. Kita lihat kata kuncinya. Tapi di sini ada pertanyaan lagi, kecuali gitu ya. Menghangatkan bayi inkubator, benar ya, untuk bayi hipotermi. Metode kanguru Untuk juga kanguru benar. benar. Benar, Bu. IMD IMD benar. 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 Pemberian Pemberian pasti, yang Bu. salah. Ini ya, Ya, pemberian topi dan selimut benar. Di sini benar. pertanyaan adalah kecuali gitu ya. Jadi Iya, Bu. jawabannya adalah D, D. delta. Pemberian pasti mungkin. Nah, itu ya. Nah, dah gitu ya. Terima kasih. Di sini ya, harus teliti. Di sini ada kecuali. Ngaten. Silahkan nomor 29. Nomor 29. Silahkan. Ada yang bisa membaca untuk menjawab soalnya nomor 29? Oke, Bu, nomor 29, seorang bayi baru lahir dilakukan penilaian selintas oleh bidan dan didapatkan data bayi menangis kuat, tonus otot kuat. Pada 30 menit kemudian, bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan berat badan 2000 gram, panjang badan 47 cm, respirasi 50 kali per menit, nadi 88 kali per menit, suhu 35 derajat Celcius. Pada ekstremitas tampak warna pucat dan akral dingin. Berdasarkan kasus di atas, turunnya suhu dari luas permukaan kulit bayi dapat disebabkan karena apa? B. Konveksi. Oke, kita belajar dulu ya. Untuk mekanisme kehilangan panas pada bayi. Di sini nomor 29. Pertanyaannya, turunnya suhu dari luas permukaan kulit bayi disebabkan karena apa? Di sini pertanyaannya bayinya kenapa sih? Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Di sini bayi baru lahir, penilaian selintas, menangis kuat, normal. Tonus otot kuat juga bayi fisiologis ya, normal. Kemudian pemeriksaan dilakukan BB 2000 gram, bayinya prematur berarti ini. PB 47 cm, RR 50 normal. Nadi 88 kali per menit juga normal. Suhu 35 derajat Celcius, berarti ini bayi prematur dan juga mengalami hipotermi. Pertanyaannya, turunnya suhu dari luas permukaan kulit bayi disebabkan karena apa? Jadi mekanisme panas pada bayi itu ada 4. Ada evaporasi, radiasi, konduksi, dan juga konveksi. Gitu, okay? Nah, evaporasi itu bagaimana contohnya? Jadi evaporasi itu pada Air bayi ketuban. prematur itu luas permukaannya, bisa. Jadi macam-macam ya untuk mekanisme kehilangan panas. Jadi pada evaporasi itu biasanya bisa bayi yang mungkin tidak segera langsung dikeringkan. Jadi karena masih basah setelah lahir, kemudian dia tidak langsung dikeringkan, bisa karena ketuban atau karena apa? Jadi tidak langsung dikeringkan, itu bisa terjadi kehilangan panas, ya. Itu bisa itu namanya melalui evaporasi. Atau ini bayi prematur. Bayi prematur itu juga memiliki luas permukaan yang lebih besar. Jadi sama seperti kalau kita menuang teh atau kopi di lepek misalnya ya, tahu lepek ya. Jadi seperti piring kecil gitu. Itu dia akan lebih cepat dingin kan gitu. Jadi mekanisme kehilangan panasnya lebih cepat. Bayi prematur juga begitu. Luas permukaannya itu dia lebih lebar, lebih tipis kulitnya gitu nggih. Jadi dia mengalami mekanisme kehilangan panas juga lebih cepat karena dia secara fisiologis kulitnya memang tipis gitu ya bayi prematur itu. Itu juga terjadi secara evaporasi gitu ya. Kemudian konveksi. Contoh dari konveksi adalah kipas angin yang dekat dengan box bayi. Ya, jadi secara nggak langsung itu juga bisa memberikan aliran suhu dingin kepada bayi. Itu untuk mekanisme kehilangan panas secara konveksi. Kemudian kalau konduksi bagaimana? Biasanya kalau soal-soal konduksi itu paling mudah adalah timbangan yang tidak dikasih alas. Itu pasti jawabannya adalah mekanisme kehilangan panas secara konduksi. Ya. Kemudian konveksi radiasi. Radiasi itu pancaran gitu, nggih. Jadi kalau radiasi itu pancaran, biasanya bayi ditaruh di ruangan dingin AC misalnya ya, dan box bayi itu dekat dengan tembok yang dingin itu. Jadi
tembok yang dingin itu juga bisa memancarkan suhu dingin kepada bayi. Itu juga mengalami mekanisme kehilangan panas melalui radiasi. Kalau pertanyaan di sini, turunnya suhu dari luas permukaan bayi, ini bayi prematur ya. Jadi seperti yang saya sampaikan. Jadi soal-soal UKAM itu khas biasanya. Jadi kalau luas permukaan bayi itu mekanisme panas, udah pasti jawab aja evaporasi gitu ya. Jadi evaporasi biasanya soal-soal yang bayi prematur, kemudian bayi yang tidak langsung dikeringkan karena air ketuban dan juga karena tidak langsung dikeringkan gitu ya. Pasti evaporasi jawabannya. Tapi kalau timbangan bayi yang tidak diberi alas itu pasti jawabannya konduksi gitu ya. Nah, lanjut. Jadi nomor 29 jawabannya adalah evaporasi, gitu ya. Karena bayi prematur itu luas permukaan kulitnya lebih tipis, lebih lebar gitu ya dibanding bayi atermi. Sudah pasti secara fisiologis dia akan lebih cepat kehilangan panas. Dia rentan hipotermi bayi prematur itu. Nah, dia evaporasi namanya. Nomor 30, silakan. Nomor 30, silakan. Silakan nomor 30. Ada yang oke, monggo. Baca. Nomor 30. Seorang bayi baru lahir dilakukan penilaian serentas oleh bidan dan didapat data bayi menangis kuat, tonus otot kuat. Pada 30 menit kemudian, bidan melakukan pemeriksaan dan didapat BB 2000 gram, TB 4000, dan RR 50 kali per menit, nadi 88 kali per menit, suhu 35 derajat Celcius. Pada ekstremitas tampak warna pucat dan akral dingin. Etiologi kasus di atas dapat terjadi karena faktor di bawah ini kecuali A. Bukan. Sebentar. Antara A sama dengan Berisik. Maaf mengganggu waktunya. Kita bahas sama-sama ya, terima kasih. Di sini etiologi kasus di atas. Kita harus membaca dulu soalnya sepertinya. Di sini kata kuncinya adalah bayi menangis kuat normal, tonus otot kuat juga normal. Kemudian di sini ada kata kunci lagi 30 menit kemudian BB 2000 gram. Kita yang nyupir. Berarti bayinya prematur nggih. RR-nya PB-nya normal, nadi terus kemudian suhunya 35. Berarti ini bayi prematur yang mengalami hipotermi. Jam 7 aja sini. Jadi di sini pertanyaan adalah etiologi dari bayi prematur yang hipotermi, mengalami hipotermi, bayi prematur yang mengalami hipotermi. Jawabannya, ya kita lihat dulu jawabannya. Mahirnya tenaga kesehatan yang menolong bayi dengan resti. Bu, kalau misalnya bayinya prematur, kemudian mengalami hipotermi, jadi di sini pertanyaannya adalah kenapa sih bayi prematur kok hipotermi? Kan secara fisiologis bisa saja tadi kan terjadi secara evaporasi sebenarnya ya Bu ya. Jadi walaupun misalnya kita mahir, tetapi kalau bayinya memang secara fisiologis memang dia resiko untuk hipotermi ya. Coba kita kunci dulu jawabannya gitu ya. Jaringan lemak subkutan tipis. Itu juga betul. Bayi prematur itu kan kulitnya tipis nggih. Sudah pasti dia rentan hipotermi, betul. Kemudian ruas permukaan dengan berat bayi besar. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kulit bayi itu dia lebih kecil, lebih tipis. Maka luas permukaan bayi juga akan lebih kecil. Dia rentan untuk hipotermi pasti. Cadangan glikogen dan brown fat sedikit. Pada bayi prematur itu cadangan lemaknya juga sedikit dibanding bayi yang aterm. Ini pasti. Jadi bayi prematur rentan hipotermi. Kemudian BBL tidak mempunyai respon menggigil pada reaksi kedinginan. Ini juga betul. Kenapa? Pada bayi prematur itu dia fungsi untuk respon terhadap suhu. Jadi di otak ini ya, di otaknya bayi, karena otak bayi pada prematur itu dia belum berkembang sempurna. Maka untuk respon dia terhadap suhu dingin itu juga belum bisa maksimal. Ini juga betul sebenarnya. Jadi secara fisiologis bayi prematur itu dia rentan untuk hipotermi karena memang secara anatomi dan fisiologinya di otaknya dia belum bisa untuk respon dingin, dia belum bisa mengatur. Jadi di sini jawabannya adalah
A ini ya. Walaupun misalnya jenengan ini kecuali etiologi dari hipotermi itu adalah faktor secara fisiologis di sini adalah benar. Gitu nggih. Jawabannya di sini adalah A, nomor 30. Kenapa? Walaupun ada bayi prematur, hipotermi, walaupun jenengan misalnya mahir kan nggak bisa menghilangkan resiko hipotermi itu nggak bisa. Karena secara fisiologis bayi prematur itu memang rentan hipotermi. Ngaten J? Jawabannya adalah A, nomor 30. Ngaten. Nomor 31. Silahkan. Ini pertanyaan ini pengetahuan sih kalau ini yang lemak coklat ini ya, nomor 31. Monggo silahkan Ibu yang ingin membaca soal dan monggo. Orang bayi baru lahir dilakukan penilaian selintas oleh bidan dan didapat data bayi menangis kuat, tonus otot kuat. Pada 30 kemudian bidan melakukan pemeriksaan dan didapat berat badan 2000 gram, panjang 47 RR 50 dan 88, suhu 35. Pada ekstremitas tampak warna pucat dan apel kulit. Pada kasus di atas, lemak coklat pada BBL dapat meningkat berapa persen? 5%. Oke, terima kasih Bu. Jadi di sini pertanyaan ini pengetahuan aja sih ini. Jadi lemak coklat pada bayi, itu terutama ini bayi prematur ya, bayi prematur dan hipotermi. Lemak coklat pada bayi itu bisa meningkatkan suhu 100%, gitu nggih. Jadi lemak yang melekat pada bayi, terutama bayi prematur, itu bisa melindungi dari hipotermi. Dan itu berapa persen dapat melindungi dari hipotermi? 100%. Makanya kalau kita menolong persalinan itu kan vernik ya, lemak-lemak di bayi itu kan tidak kita bersihkan semuanya gitu nggih. Karena itu memang melindungi 100%. Jadi secara teori lemak coklat pada bayi itu bisa meningkatkan suhu 100%. Jadi bayi prematur dicegah untuk hipotermi, yaitu verniknya tidak dihilangkan agar bisa mempertahankan suhunya, paling tidak mencegah gitu ya. Ada upaya untuk mencegah gitu ya. Jadi ini 100% jawabannya Bu, nomor 31. Monggo silahkan nomor 32. Silahkan 32. Ada yang ingin Seorang membaca? bayi, izin membaca Ibu. Ya, silahkan. Seorang bayi usia 3 hari dibawa ke rumah sakit dengan keluhan kurang aktif, menangis lemah, malas minum, kesadaran menurun, gerakan kaki seperti mengayuh sepeda, mata berkedip-kedip. Riwayat kelahiran dari ibu hamil 30 minggu dengan air ketuban keruh berbau busuk. Berdasarkan kasus tersebut, deteksi kegawatan dapat dilakukan bidan pada jawaban di bawah ini, kecuali yaitu yang Bu, pemeriksaan lab. Terima kasih jawabannya gitu ya. Jadi di sini pertanyaannya deteksi kegawatan pada bidan. Bidan ya, jadi wewenangnya bidan di sini. Pertanyaannya, soalnya, seorang bayi 3 hari dengan keluhan kurang aktif, menangisnya lemah, malas minum, kesadaran menurun, gerakan kaki, mengayuh sepeda, seperti mengayuh sepeda, mata berkedip, berarti ini bayinya kejang. Kemudian dari riwayat kelahiran, ibu hamil usia kehamilan 30 minggu, air ketuban keruh dan berbau busuk. Berarti di sini untuk deteksi kegawatan yang dilakukan oleh Bu Bidan. Kita melakukan pemeriksaan sirkulasi darah, iya ya, pemeriksaan ini ya, head to toe itu ya. Kemudian kesadaran, KU-nya bagaimana. Kita Bu Bidan bisa. Awitan kejang, saat terjadinya kejang pertama kali kapan, sejak kapan itu juga kita bisa lakukan wewenang bidan. Nafas juga iya. Ya, di sini adalah pemeriksaan lab. Ya, ini yang mungkin Bu Bidan yang belum bisa ya, karena memang bukan wewenangnya. Jadi untuk bayi yang kejang, kita tidak punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan lab. Jadi di sini jawabannya adalah E, pemeriksaan lab. Karena kalau Bu Bidan kan pemeriksaan lab yang sederhana saja, ngaten J. Jadi kalau sudah ada kejang, selalu kita pemeriksaan lab sudah kita rujuk ke yang berwenang. Ngaten J, jawabannya adalah E di sini 32. Udah bagus, silahkan nomor 33.
Silakan 33. Seorang bayi usia 3 hari dibawa ke rumah sakit dengan keluhan kurang aktif, menangis, lemah, malas minum, kesadaran menurun, gerakan kaki seperti menangis sepeda, mata berkedip-kedip, riwayat kelahiran dari ibu hamil 30 minggu dengan air ketuban keruh berbau busuk. Apakah faktor etiologi pada kasus tersebut? Semua jawaban ini. Di sini etiologi dari kasus tersebut. Kasusnya apa? Kita baca dulu soalnya. Di sini usia bayi 3 hari, keluhan kurang aktif, menangisnya lemah, malas minum, kesadaran menurun, kemudian gerakan kaki seperti mengayuh sepeda, mata berkedip-kedip. Ya, di sini kejang bayi. Kemudian di sini ada kata kunci lagi, air ketuban keruh berbau busuk. Nah, ini yang kata kunci di sini adalah kejang ini ya, mata berkedip-kedip, gerakan kaki seperti mengayuh sepeda, kesadaran menurun, ini adalah kejang. Jadi untuk etiologi dari kejang kita bisa saja sih penyebabnya bisa karena ensefalopati iskemik ini ya, gangguan pada otak ini ya, kekurangan oksigen ya, hipoksik, kemudian hipoglikemi, kekurangan glikogen juga glukosa itu juga bisa membuat kejang ya. Kemudian hiponatremi, hipernatremi itu juga bisa membuat bayi kejang. Kekurangan natrium, kelebihan natrium itu. Jadi di sini jawabannya adalah semua jawaban benar. Nomor 34. Silahkan. Izin tuh. Seorang bayi usia 3 hari dibawa ke rumah sakit dengan keluhan kurang aktif, menangis lemah, malas minum, kesadaran menurun. Gerakan kaki seperti mengayuh sepeda, mata berkedip-kedip. Riwayat kehamilan dari ibunya 30 minggu dengan air ketuban keruh berbau busuk. Apakah pengobatan yang diberikan apakah tersebut? Yang mana vital nih? Bagus. Ini untuk bayi kejang, ya. Untuk bayi kejang, memang obat untuk anti kejang pada bayi adalah pilihan yang paling tepat adalah fenobarbital. Ini ya. Jadi ini mungkin nanti agak nyambung-nyambung ke farmakologi sebenarnya. Jadi untuk bayi, untuk obat pada bayi, obat kejang itu adalah fenobarbital. Ngaten, J? Ini pengetahuan aja. Silahkan nanti nomor 35. Silahkan nomor 35. Izin membaca Bu. Ya, enggak, silahkan. Seorang bayi usia 3 hari dibawa ke rumah sakit dengan keluhan kurang aktif, menangis lemah, malas minum, kesadaran menurun, gerakan kaki seperti mengayuh sepeda, mata berkedip-kedip, riwayat kehamilan dari ibu hamil 30 minggu dengan air ketuban keruh, berbau busuk, pemeriksaan penunjang, apakah bayi menegakkan diagnosa pada kasus tersebut? Jawabannya pemeriksaan gula darah dan EEG. Terima kasih Bu. Jadi sini pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa. Diagnosanya apa sih? Kita baca lagi nih, kata kuncinya kurang aktif, menangis lemah, malas minum, kesadaran menurun, ini kata kunci ya. Kemudian gerakan kaki, mengayuh sepeda, mata berkedip, berarti dia juga kejang baginya ini. Maka untuk menegakkan diagnosa kejang karena apa? Itu pilihan jawaban yang pas di sini adalah pemeriksaan gula darah dan elektroensefalograf. Jadi merekam aktivitas otak ya, dan juga memeriksa gula darah karena hipoglikemi itu juga bisa menyebabkan kejang. Jawabannya adalah di sini nomor 35. Udah bagus betul ya. Sekarang nomor 36. Monggo silahkan. Perempuan berusia 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan ingin meneran. 3 minggu kemudian bayi lahir spontan, BB 3000 gram, PB 47 cm, pernafasan 60 menit. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan berdasarkan kasus identitas kriteria bayi anterem di bawah ini kecuali C. Panjang lahir 48 sampai 5. Kita lihat dulu ya. Di sini bayinya aterem ya, fisiologis ya. Kita lihat dulu kata kuncinya.
Bayinya BB normal, lahir spontan 3.000 gram, PB 47, nafas 60, ini normal fisiologis. Tidak ditemukan kelainan bayi aterem fisiologis. Pertanyaannya, kriteria bayi aterem di sini. Kecuali 37 sampai 40 minggu, betul ya bayi aterem. Iya, BB antara 2.500 sampai 4.000 gram, betul. Kemudian di sini panjang lahir 48 sampai 52 cm, betul ya? Bayi betul. aterem ini, nggih. Nggih. Fisiologis. Kulit merah dan licin juga, betul nggih? Bayi aterem nggih, fisiologis. Nah, di sini yang salah adalah ini lanugo tidak ada. Bayi aterem itu punya lanugo nggih. Kalau yang nggak punya lanugo biasanya bayinya masih prematur. Nggih, jawabannya nggih. Nggih, di sini kan kecuali nggih pertanyaannya nggih. Berdasarkan kasus di atas, kriteria bayi aterem di bawah ini kecuali. Ngaten. Jawabannya adalah lanugo tidak ada. Karena pada bayi aterem punya lanugo. Halo? Saya terpotong ya. Bu. Halo? Nggih, Bu. Ya, Bu. Mendengarkan Bu ini. Nggih, nggih. Nggih, jawabannya nggih, lanugo tidak ada nggih. Nggih, Baik, lanugo Bu. tidak Bayi ada. aterem itu punya lanugo. Nggih. Kok bingung dah? Nggih, nomor 37. Silakan. Monggo Bu, didiskusikan. Ada yang bingung di sini, Bun? Lanjut aja Bu Novita. Injih, Bu. Kok masih agak-agak bingung yang tadi? Bu hilang. Kalau ini Bu, apa ya, sesuai dengan yang sering kita Puter-puter. Maaf, saya terlempar lagi ya. Nggih, monggo nomor 37 nggih. Kapunten, halo. Injih, Bu. Sering terlempar. Sinyalnya bagus ini. Silakan nomor 37, Bu. Halo? Ya, Bu, soalnya sama Iya, dengan Bu. di atas. Jawabannya D, hemolisis sel darah. Ya. Oh, ini, oh ya. Sini ya. Oh iya, ini bayi ikterus tadi ya. Ikterus itu Iya, Bu. disebabkan karena hemolisis sel darah merah. Ya, ini soal sama lagi. Nggih. Terima kasih nomor 38. Monggo nomor 38. Nggih, jadi Bu, seorang ibu membawa bayinya usia 3 bulan ke UGD RSUD dengan keluhan bayi batuk, berdahak sudah 4 hari. Belum bisa mengeluarkan dahak sehingga seringkali minta untuk mengeluarkan dahaknya. Hasil pemeriksaan terdengar bunyi saat bernapas waktu tidur. Suhu 38 derajat, 38,7 derajat, nadi 106 kali per menit, respiratori 67 kali per menit, ada pernapasan cuping hidung. Diagnosa yang memungkinkan untuk bayi tersebut adalah pneumonia sedang. Kalau ini kita lihat MTBS ya, Bu ya. MTBS, MTBM nih, Bu nggih. Jadi kalau pneumonia itu ada pneumonia dan juga pneumonia berat dan juga bukan pneumonia ya. Dan juga batuk bukan pneumonia kalau di MTBM itu ya. Oke. Jadi hanya ada batuk bukan pneumonia dan juga pneumonia berat. Jadi pneumonia ringan sedang tuh nggak ada. Ini sebenarnya pertanyaan mengecoh ini. Jawabannya mengecoh. Asfiksi juga bukan ya, karena di sini ada batuknya gitu ya. Batuk. Jadi yang betul adalah C,
C, pneumonia Oke. berat. Ngaten, J? Nggih, Bu. Kalau ini kita di MTBM, MTBS ini. Jawabannya C, pneumonia. Ngaten? Iya, tapi Nomor tidak ada retraksi dada ya, Bu. J, tidak ada retraksi dada. Nah, ini jawabannya ini Kalau mana nih? ada Ini kan batuk. Jadi ini soal saya yang kurang ini ya kayaknya ya. Di sini harusnya ada retraksi. Jadi kalau batuk, kalau kita lihat pilihan jawabannya, di sini pasti pneumonia berat. Kenapa? Karena secara MTBM, MTBS untuk klasifikasi batuk bukan pneumonia. Pneumonia dan juga pneumonia berat. Kalau diagnosa sepertinya juga bukan ya. Kenapa? Karena di sini ada kata kuncinya adalah batuk gitu ya. Kemudian Celsius, ada pernafasan cuping hidung dan juga ada pernafasan cuping hidung dan juga suhunya lebih dari suhunya 38,7 derajat Celcius. Di MTBM, MTBS klasifikasi pneumonia ada 3. Apa aja itu? Batuk bukan pneumonia, pneumonia dan juga pneumonia berat. Ngaten C? Berarti jawabannya adalah C di sini. Pneumonia berat. Gitu nggih. Jadi di sini kalau pneumonia pilihan jawabannya nggak ada, pneumonia aja. Ini mungkin ini soalnya saya yang salah. Jadi harus ada retraksi ini ya. Saya tambahkan langsung aja. Ada retraksi. Terdapat retraksi dinding dada atau interkoste. Ini. J? Karena pilihan jawabannya ringan, sedang, berarti salah. Ringan, sedang itu nggak ada. Pneumonia ringan, pneumonia sedang nggak ada. Gitu, nggih. Ngaten, Bu? Ini salah yang kurang menambahkan ini soalnya. Harus ada retraksi interkoste untuk bisa menegakkan pneumonia berat. Ngaten, J? Sampun? Nomor 39. Silahkan. Izin membaca, Bu. Seorang bayi laki-laki lahir spontan di RS, usia 2 hari, berat badan 1.900 gram, masa gestasi 32 minggu, keadaan umum baik, dirawat dalam inkubator, bayi didiagnosa BBLR. Masalah apakah yang sering terjadi pada kasus di atas? Hipotermi. Ya. Ini ya, untuk pertanyaannya masalah apa yang sering muncul pada kasus di atas. Di sini kata kuncinya bayi usia 2 hari. Berat badannya 1.900, ini BBLSR. Kemudian masa gestasi 32 minggu. KU-nya baik tapi dirawat di inkubator. Yang mungkin masalah yang mungkin bisa terjadi pada bayi Sedih dengan banget kalau denger kasus lagu seperti ya. ini yang Nggak pasti tahu, adalah pilihan sedih. jawaban hipotermi bisa. Hidrosel juga bisa hidrokokel nih. Bisa. Apa Bu jadinya Bu? Kayaknya nggak mungkin juga nih. Ini nggak ada ketermi. Biasanya bayi itu mengalami ini dulu ya perjalanannya hipotermi serta hipoglikemi. Kalau hiperglikemi biasanya pada kasus bayi yang mungkin mengalami makrosomi gitu, nggih. Malahan hipoglikemi malah bayi makrosomi itu ya, bukan hiperglikemi. Jadi ini salah ya. Kemudian gangguan istirahat, kekurangan cairan juga tidak ya. Jadi yang paling pas untuk jawaban dari soal ini adalah hipotermi. Bayi prematur, kemudian dia BBLR juga. Oh, nggak ada keterangan prematur. Oh, ada sini ya, gestasi ya. Dia gestasi 32 minggu, kemudian BB-nya 1.900 gram. Jadi masalah yang bisa terjadi adalah hipotermi. Kemudian kalau ada pilihan jawaban hipoglikemi juga bisa. Jadi hipotermi dan juga hipoglikemi. Tapi yang mungkin jawabannya adalah hipotermi. Dari pilihan jawaban semuanya ini. Jawabannya adalah A. Itu nggih nomor 39. Maaf, Bu, mau tanya. Nggih, dalam Bu. Hidroselnya itu apa, Bu? Link satu gimana? Hidrokokel. 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 Hidrokokel.
Sekedap Kelainan izin pada izin 30 izin ke kamar, Bu. Izin ke kamar mandi sebentar nggih saya nggih. Sebentar. Surat asar kena. Udah aku nggak nonton hafalan loh. Apa? Mentok di itu apa? berapa ya? Rusia. Wailul Vivin. Sehat kita mah. Tarik. Ya udah bisa tarik. Sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya wah, saya juga punya kesibukan masing-masing. Dia apa? Main HP terus. Enggak, saya lihat lagi apa ini. Apa? Sedang merangkum. Masa pakai HP begitu? Apa tadi? Eti apa tadi? Eti jualan. Etimologi. Etiologi kali. Etimologi. IPS. Etimologi itu secara bahasa manusia. Makhluk yang hidup bersosial. Itu tadi udah kalian sebenarnya. Dan kita. Harusnya selesai tipe 5 lagi. Halo, pangapunten. Halo. Saya sudah nyanyi lagi nggih. Jadi untuk hidrokokel tadi pertanyaannya ya. Jadi untuk hidrokokel itu biasanya ada apa ya, semacam kantung ya berisi cairan di skrotum ngaten nggih Bu pada bayi. Itu kelainan apa ya? Kelainan kongenital mungkin ya itu ya. Itu biasanya akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau bayi prematur, sini pilihan jawabannya yang pas adalah hipotermi. Jadi, kalau hidrokel itu ada cairan di sekitar apa ya, kantong skrotum ngaten nggih. Tuh. Ini kurang pas kalau hidrokokel kayaknya. Jawaban yang pas adalah hipotermi. Ngaten nggih? Nggih, monggo nomor 40. Silakan nomor 40. Izin membaca soal, Ibu. Ya. Seorang ibu membawa anak perempuannya berumur 4 tahun ke UGD rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Ibu mengatakan bahwa hari ini anaknya BAB cair sejak pukul 10 sampai 2 siang sebanyak 7 kali, disertai panas dan anaknya rewel. Anak muntah tiap kali makan. Pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa pada pasien tersebut? Turgot. Terima kasih ya. Di sini adalah soalnya pemeriksaan apa yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa tersebut. Di sini soalnya membawa anak usia 4 tahun, kemudian BAB cair, berarti ini ada diare gitu ya. Terjadi 7 kali disertai panas, anaknya rewel, muntah tiap kali makan. Kalau anaknya itu diare, kemudian muntah tiap kali makan disertai panas, maka kita curiga ke arah dehidrasi, ngaten nggih. Jadi untuk pilihan jawaban yang pas dari pilihan nomor A sampai E ini adalah turgor ya, untuk menegakkan diagnosa apakah anak ini mengalami diare dengan dehidrasi atau tidak. Ngaten nggih. Nih jawabannya adalah C, turgor. Ngaten. Lanjut nomor 41. Silakan. Izin membaca. Seorang ibu membawa anaknya berusia 3 tahun keluhan BAB cair 8 kali hari ini. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, mata cekung, turgor kulit di perut saat dicubit, pengembalian ke keadaan semula melambat, suhu tubuh anak 38 derajat Celcius, anus lecet dan kemerahan. Diagnosa yang dapat ditegakkan pada kondisi tersebut adalah C. Diare dengan dehidrasi berat.
Oke, nomor 41 dan MTBS itu nggih. Bagaimana untuk kriteria bayi dengan apa ya diare atau dengan dehidrasi atau tanpa dehidrasi. Di sini diagnosa yang tepat untuk kondisi di atas adalah di sini kata kuncinya bayi 3 tahun BAB cair 8 kali. Kemudian hasil pemeriksaan KU lemah, mata cekung, turgor kulit saat dicubit kembali dalam semula melambat. Suhu tubuh 38 derajat Celcius, anus lecet dan kemerahan. Kalau kita lihat MTBM dan MTBS itu ya, ada diare itu ada dengan atau tanpa dehidrasi itu dibedakan ada 3 klasifikasi gitu nggih. Diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, kemudian ada diare dengan dehidrasi berat. Ngaten nggih. Jadi kalau kita lihat kata kunci di sini pemeriksaan KU lemah, tuh. Kemudian BAB cair 8 kali dia diare pasti. Kemudian kata kuncinya di sini dehidrasi atau tidak. Kata kuncinya adalah turgor kulit melambat. Kalau turgor kulit melambat itu bisa dehidrasi. Kalau berat itu biasanya ada apa ya, untuk turgornya sangat lambat. Jadi di sini mungkin kalau ada seperti ini biasanya kata-kata sangat lambat, tapi di sini adalah hanya lambat saja. Itu. Tadi kalau turgornya kembali segera berarti tanpa dehidrasi. Tapi kalau lambat saja itu termasuk diare dengan dehidrasi ringan atau sedang. Kalau sangat lambat berarti dehidrasinya berat gitu nggih. Kemudian ada lagi mata cekung. Cekung juga termasuk dehidrasi juga ini ya. Jadi tanda dehidrasi adanya mata cekung, juga turgor kulitnya ini lambat. Berarti ini jawabannya adalah B ya Bu ya. Tolak berat itu biasanya apa ya, ada Haus, Bu. Bayinya kehausan. Kemudian KU-nya juga bisa lemah atau bukan lemah, malah kemudian lambat. Kalau biasanya soal UKOM malahan ada apa ya, mungkin di sini lambat. Itu pasti kalau ini jawaban yang pas ringan ya Bu ya, diare dengan untuk MTBM dan MTBS-nya ngaten gitu nggih. Ya. Lanjut 42. Silahkan. Izin membaca Ibu. Seorang bayi perempuan lahir 5 hari yang lalu di rumah klien. Hasil anamnesis bayi menyusu ASI eksklusif, BAK lancar, BAB 3 kali sehari, hasil pemeriksaan BB lahir 2019 gram, panjang badan 46 cm, suhu 36 derajat Celcius. Frekuensi jantung 120 kali per menit, refleks hisap kuat, dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan warna kuning di daerah muka. Asuhan yang diberikan kepada bayi pada kasus tersebut adalah jawabannya Abu melakukan pemberian ASI eksklusif. Kamu tahu rambut saya? Nih. Yang ada nutupi. Jadi di sini asuhan yang diberikan pada bayi ya. Kata kuncinya ya normal eksklusif, BAB lancar. Ayo Mas, serba punya. BAB 3 kali sehari, BB-nya juga normal ya, 2900, suhunya juga normal. Nah ini yang pas adalah A ya, kalau dari pilihan jawaban ini nggih. Pemberian ASI eksklusif ya untuk asuhan atau KIE yang diberikan untuk bayi ini. Pemberian ASI eksklusif blue light, menjemur, pijatan juga kurang pas ini ya, merujuk apalagi gitu nggih. Jawaban yang benar 42 adalah A. Ngaten? Nomor 43. Monggo. Izin membaca Bu. Nomor 43 seorang bayi 3 menit yang lalu di klinik. Hasil pemeriksaan bayi lahir tidak langsung menangis. Nafas cepat dan dalam lebih dari 60 kali per menit dan kurang aktif, ditemukan kebiruan pada mulut dan hidung. Riwayat persalinan SC atas indikasi ibu menderita asma. Dari hasil pemeriksaan diagnosis apakah yang dapat diambil? B. Bu asfiksia karena bayinya nggak langsung menangis. Nah, iya benar. Yes.
Yang asfiksia, Bu. B. Ya, Bu. Yang asfiksia, Bu. B. B, G. Ini ya, kita lihat dulu untuk kata kuncinya. Bayi lahir tidak langsung menangis, nafas cepat lebih dari 60 kali per menit. Nah, ini sudah pasti ada gangguan pada nafasnya. Bayi gerak kurang aktif, temukan kebiruan. Nah, ini pilihan jawaban yang pasti adalah asfiksia. Cepat. Tidak langsung menangis. Dia apa B ya, asfiksia nggih. G, Bu. Dah betul. Suara saya terdengar kurang pas ini. Pak hilang. Halo, maaf, sinyal saya yang halo, kurang 2 soal. Nggak muncul soalnya itu. Halo. Soalnya enggak muncul, Bu. Nah, ini. Namun, Sudah. punten saya sinyalnya yang nggak stabil ini, Bu. Saya di ruangannya Bu Yuni ini. Jadi tadi jawabannya asfiksia nggih, nomor 43 nggih. Kata kuncinya nafas cepat. Silakan nomor 44. Soalnya belum muncul, Bu, 44. Iya. Si aneh. Halo. Mbak Indah. Halo, Mbak Indah. Ya, Bu. Mbak Indah. Halo. Iya, Bu Novi. Iya, Ibu. Maaf ya.
balik ini saya yang enggak bagus sinyalnya. Udah langsung aja ya mungkin ya. Nomor 40 tinggi, muntah-muntah BAP merah kehitaman. Kemudian kata kuncinya lagi kadar trombosit 70.000 per milimeter kubik. Nah, ini jawabannya adalah DBD ya Bu ya. Jadi kalau ada pilihan jawaban seperti ini, dia suhunya berapa nih? 38,3, dia demam. Ya, kemudian dia BAP merah kehitaman, pasti ada masalah pada ususnya ini ya, BAP merah kehitaman. Di sini jawabannya adalah DBD, demam berdarah. Tuh, ya. Nomor 45. Nomor 45 di sini diagnosa dari TTN, tetanus neonatorum. Penata laksanaan pada kasus tetanus neonatorum adalah, jadi nomor 45 di sini adalah A jawabannya, nggih. Lakukan perawatan di NICU. Jadi untuk bayi yang mengalami tetanus lalu dilakukan perawatan NICU dan juga kita memantau frekuensi jantung dan kadar oksigen. Kata kuncinya apa di sini? Di sini Selamat bayi tidak datang. langsung menangis, nafsu cepat, kemudian gerak kurang aktif dan juga di sini mesti ada Kami di sini kejangnya juga ini pastinya. ingin Saya yang menghibur kurang salah kakak-kakak Jadi di sini sekalian. diagnosanya tetanus. Sekiranya Jadi Anda jawaban yang receh, benar nomor 45 mohon adalah diterima. A. Ngaten ya Bu? Seikhlasnya saja. Halo? 1.000, 2.000 Oke, tidak pangapunten cukup. saya Berikanlah Oke, matur nuwun untuk pembekalan hukum kali ini. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan saya ngaten je karena mungkin waktu dan juga sinyal saya yang kurang bagus. Mudah-mudahan panjenengan semua lulus semua UKOM dan tidak ada yang lulus bersama-sama. Amin. Yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi